Malam pertama dengan CEO Nyebelin, episode 27 dan 28. Derap langkah kaki melangkah menuju gedung kosong yang berada jauh dari pemukiman warga. Rumah tua yang terlihat menyeramkan dari luar, namun anehnya gedung ini terlihat rapi dan bersih di dalamnya, walaupun sedikit menyeramkan. Selanjutnya, "Bos mana?" tanya satu dari tiga pria yang berjalan beriringan itu. Mereka adalah Bimo dan kedua temannya dan Safi. "Aska, ya kakak Siva. Laki-laki itu kebetulan ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sini." Mendapat kabar dari Bimo tentang apa yang terjadi dengan Safi membuatnya langsung kemari. Dan Alan, teman SMA Safi. Aska dan Bimo namun pindah ke Italia saat kelas 11. Tanya Bimo, "No?" balas Aska. Bimo mendelik, "Kok malah jadi nanya ke gue? Lo kan sekretaris Pak Bos," sahut Aska yang asik mengunyah permen karet di bibirnya sambil melirik ke sana kemari memastikan keadaan di sekitarnya. 15 menit lagi bos sampai. Kita masuk duluan buat mastiin tuh cewek gak kabur," Bimo berucap dengan tangan masih sibuk mengetikkan sesuatu di layar ponselnya. Aska dan Alan mengangguk paham. Mereka bertiga pun berjalan memasuki gedung tua itu. Sesampainya mereka di dalam, mereka disambut oleh beberapa bodyguard Safi yang berjaga di sana. Mereka mengangguk membalas sapaan dari para bodyguard dan melanjutkan berjalan menuju satu ruangan yang sangat dijaga ketat. Ceklek, pintu terbuka, mengalihkan perhatian seorang gadis yang tengah menunduk dengan keadaan tangan dan kaki terikat di kursi. Masih ingat dengan gadis bernama Mona Lavanka yang disebutkan Safi? Ya, dia gadis yang melempar pisau ke arah Safi. Kini terlihat mengenaskan dengan dress yang sudah lusuh bercampur darah. "Lepas!" lirih Mona menatap ketiga lelaki yang berada di depannya dengan sendu. "Gak bisa dong cantik, kita nangkap kamu susah-susah, masa mau dilepasin sih?" sahut Alan menatap Mona genit dan mencolek dagu gadis itu. Satu jitakan melayang di kepala Alan dari Aska. Laki-laki itu geram melihat tingkah nyeleneh temannya. "Gak usah genit loh," ketus Aska. Pintu terbuka dengan kasar mengalihkan perhatian mereka. Safi berjalan dengan gagahnya menghampiri mereka. Kilatan marah terlihat dari mata Safi. Ia berjalan mengitari Mona yang tengah terduduk di kursi dengan keadaan terikat. "Tolong lepaskan saya." "Lepas!" Safi berdecih. "Setelah apa yang sudah Anda lakukan, dengan gampangnya Anda meminta dilepaskan. Tidak tahu malu sekali Anda." "Ini bukan kemauan saya dijebak." Elaknya berusaha melepas tali yang melilit di tubuhnya. Safi terkekeh. Ia mengelus wajah Mona dengan pisau kesayangannya. "Orang bodoh jika percaya dengan ucapan Anda," Safi berucap dengan sinis. "Saya serius, saya dijebak Pak Safi. Lepaskan saya sekarang," bentaknya terisak. "Serem banget tuh cewek," bisik Alan ke telinga Aska namun tidak dihiraukan. Laki-laki itu membuat Alan berdesak sebal. "Ingin dilepaskan? Beritahu saya siapa yang menyuruh Anda melakukan semua ini." Mona terdiam. Ia menengadah karena merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kemudian matanya beralih menatap satu persatu dari keempat laki-laki yang berada di hadapannya. "Yang nyuruh saya?" Ucapan Mona terpotong karena tiba-tiba pisau mendarat di kaca yang berada di samping kirinya. Semua yang berada di ruangan terpekik kaget. Aska dengan refleks menghampiri Mona dan berdiri di hadapan gadis itu. Tangannya merogoh pistol di saku jasnya. Ia menatap ke semua sudut ruangan mencari sosok yang melemparkan pisau. Sedangkan Safi, ia kini menatap satu titik, yaitu jendela besar yang berada di ruangan itu.
Matanya terbelalak mendapati seseorang masuk dari luar jendela menggunakan hoodie yang menutupi kepalanya dan masker hitam yang menutup wajahnya, membuat ia sulit dikenali. Aska, Bimo, dan Alan tak kalah terkejut melihat sosok yang masuk dari jendela. Mereka bingung bagaimana cara laki-laki itu masuk ke gedung ini, sedangkan penjagaan mereka sangat ketat. Aska melirik Mona sekilas. Apakah laki-laki itu adalah komplotan Mona? Dan sekarang mereka dikepung. Si sosok misterius tersenyum geli di balik masker hitam yang menutup hidung dan mulutnya. Perlahan ia melepaskan masker dan tudung hoodie-nya. Tersenyum geli melihat tatapan dari keempat pria yang berdiri di hadapannya. "Gwen!" teriak mereka berempat kompak. Laki-laki yang dipanggil Gwen itu tersenyum seraya merentangkan tangan ke arah temannya. Gwen Nevala Sergius, laki-laki yang bertumbuh tinggi dengan paras yang tampan, adalah teman SMA Safi, Bimo, dan Alan. Namun mereka dipisahkan karena Gwen harus ikut pindah ke luar negeri bersama orang tuanya. Namun mereka bertiga melupakan jika Italia adalah negara keempat Gwen pindah. Dengan segala mereka bertiga bertos ala lelaki dan memeluk singkat teman lamanya ini merupakan Mona yang merintih kesakitan. Jika kalian penasaran siapa yang mematai Safi saat berada di hotel itu, ia adalah Gwen. Lelaki itu tak sengaja melihat Safi dan Siva di bandara saat ia menjemput adiknya yang pulang ke Italia. Karena itu, ia berencana membuntuti Safi dan satu fakta yang ia dapati bahwa Safi telah menikah. Asem lo Gwen, baru muncul bukannya ngasih kejutan atau ngajak makan, ini malah bikin kita jantungan. Sebal Alan yang masih merasa kesal atas tingkah Gwen yang mengejutkan mereka. Tahu nih, untung aja jantung gue gak merosot ke empedu. Timpal Bimo masih mengelus dadanya. Biar beda dari yang lain, kekeh Gwen. Kemudian matanya beralih menatap Mona yang kini sudah diambang kesabaran. Lepaskan dia. Gak usah bercanda loh. Asal lo tahu, Gwen, dia yang udah ngelukain tangan Safi. Nih cewek pasti suruhan dari musuh Safi. Bimo berucap menggebu-gebu. Ia mengepalkan tangan mengingat kejadian di mana Safi dilemparkan pisau di depan para staf kantor. Bodoh, desis Gwen. Maksud lo apa ngatain gue bodoh? Yang ada nih cewek bodoh yang mau-maunya disuruh buat mata-matain Safi. Bimo dengan emosi menjambak rambut Mona membuat gadis itu mendongak. Aska yang melihat itu menyentak tangan Bimo kasar. Gak usah kasar anjing. Lo ngapain ikut-ikutan bela dia sih? Lo gak lihat tangan Safi luka gara-gara ini cewek ular. Safi teman kita kak, adik ipar lo, bentak Bimo menatap Aska kejam. Alan, laki-laki itu dia menonton drama di depannya. Ia bersidekap dada, mulutnya asik mengunyah permen karet. Mona Lavanka, gadis yatim piatu yang disuruh oleh keluarga Oscar. Hidupnya setiap hari disiksa dan diperlakukan layaknya binatang. Kali ini dia diutus untuk menjadi mata-mata untuk menghancurkan perusahaan Lofi. Kalau dia menolak, dia bakalan dibunuh secara sadis. Jelas Gwen menunjukkan semua bukti yang diberikan oleh anak buahnya. Dia sudah mengetahui tentang Safi yang dilempar pisau oleh karyawan di kantornya. Merasa ada yang janggal, Gwen segera mencari tahu latar belakang gadis itu. Ternyata selama ini Mona hidup di dalam kegelapan dan penuh penyiksaan. Lo serius? Ini bukan masalah sepele, Gwen. Ini orang juga udah ngerugiin perusahaan Safi dan itu gak sedikit. Alan berucap serius. Raut wajah laki-laki itu berubah, yang sebelumnya menampilkan wajah genit. Lo lihat ini. Gwen memperlihatkan lebam di punggung Mona yang terbuka. Terdapat lebam yang lumayan banyak di sana yang sudah membiru karena dress gadis itu yang terbuka di bagian punggung. Safi memijit pelipisnya. Kepalanya jadi pusing memikirkan semua ini. Entahlah kenapa perasaannya tidak enak sekarang. Ia masih belum bisa percaya dengan apa yang diucapkan Gwen.
Hati kecilnya merasa janggal dengan semua ini. Mata Safi beralih menatap Aska yang juga tengah menatapnya, mengkode untuk keluar. Lo lepasin aja dia, gue sama Safi mau pergi duluan. Aska berucap datar, berlalu keluar dari ruangan itu. Lo urus, Bimo. Safi kemudian keluar menyusul Aska, meninggalkan 3 orang di dalam ruangan itu, dengan 3 laki-laki yang saling bersetiru tegang. Alan menatap Gwen dan Mona bergantian. Tangannya mengepal kuat. Tak lama ia berlalu pergi, menabrak kasar bahu Gwen yang membuatnya sedikit oleng. Lo urus tuh, Bim, tegas Alan kepada Bimo. Kenapa semua pergi ninggalin gue sih? Kesal Bimo melepas tali yang melilit tubuh Mona dengan asal-asalan. Gwen juga ikut membantu Bimo mendengus kasar. Lo urus tuh, Gwen. Ia berucap mengulang kalimat Safi dan Alan. Gwen menghela nafas berat. Ia mengalihkan pandangan, memapah Mona keluar dari tempat ini dikarenakan tubuhnya yang lemas karena lama terikat tali. Gue anter. Mona mendongak bingung. Ia lantas menggeleng. Gak perlu, gue bisa pulang sendiri. Lo gak usah repot-repot buat bantuin gue. Mona melepaskan tangan Gwen yang merangkul bahunya. Ia menatap wajah tampan Gwen. Mona, panggil Gwen. Mona menaikkan alis bingung. Lo bisa tinggal di apartemen gue. Gue takut lo bakalan disiksa sama keluarga lo karena kasus ini. Makasih buat bantuan lo dan tawarannya. Tapi satu hal yang harus lo tahu, lo gak perlu ikut campur urusan gue. Mona berkata ketus lalu meninggalkan Gwen yang mematung di tempat menatap kepergiannya. Setelah mobil yang membawanya melaju, Mona dengan cepat mengambil ponselnya menghubungi seseorang. Sudah sesuai rencana, Mona berucap kepada seseorang di seberang sana. Lanjutkan rencana B. Baik, Pak. Telepon diputuskan sepihak oleh Mona. Ia tersenyum sinis karena rencananya mengelabuhi mereka berhasil. Ternyata ini alasan sang papa menyuruhnya untuk membuat lebam dengan make up di punggung dan memakai pakaian terbuka di punggung agar terlihat oleh orang-orang. Saat di kantor ia memang sengaja menggerai ke belakang membuatnya agar menutupi lebam itu supaya tidak ada yang curiga. Sungguh rencana yang sangat matang. Tunggu kejutan dari aku, para lelaki bodoh. Mona tersenyum sinis, memandang foto di tangannya. Foto Safi, Aska, Bimo, dan Alan saat SMA. Satu hal yang tidak diketahui Mona bahwa mobil Alan masih terparkir di pinggir jalan, mematai pergerakan Mona. Lo kira gue bego? Mana ada kendaraan umum di sekitar wilayah sini? Mana tuh supir pakai pakaian serba hitam? Sorry cantik, otak gue lebih pintar dari lo. Alan berucap dan mulai melajukan mobil mengikuti mobil yang membawa Mona pergi. Selanjutnya, di sebuah mall, Siva begitu pasrah tangannya ditarik oleh Andin. Ya, gadis itu berada di Italia, entah sejak kapan. Andin ke Italia karena ingin mengunjungi keluarganya yang berada di sini. Siva yang tengah asik menonton drama Korea dikejutkan dengan orang yang mengetuk pintu hotel dengan tidak sabaran. Begitu pintu dibuka, ia dibuat terkejut mendapati Andin yang berada di hadapannya sambil menyengir bodoh. Siva campek, Din. Dari tadi kita keliling-keliling doang. Keluhnya kesal. Kaki Siva seakan mati rasa selama 2 jam ia diajak mengelilingi mall tanpa henti. Andin mendelik. Baru gitu doang. Digempur Om Ganteng sampai pagi kuat loh. Buk. Siva memukul bahu Andin membuat gadis itu mengadu. Mulut Andin ya ampun. Siapa yang nganjirin sih? Sembarangan banget kalau ngomong. Gue ngomong fakta loh, padahal enggak ya. Siva masih tersegel dengan rapat. Andin tersedak ludahnya sendiri mendengar ucapan dari sahabatnya. Serius loh, pekiknya heboh. Serius lah. Siva menghentikan langkah di tempat yang menjual minuman. Tenggorokannya terasa kering seakan berada di gurun pasir. Bola mata Andin membesar. Kok bisa sih? Emang Om Safi tahan? Siva mengangguk. Bibirnya asik menyedot minuman yang berada di tangannya dan mata yang memandang lurus melihat orang berlalu lalang di hadapannya. Wah, daebak, Fa. Balas Andin memberikan 2 jempol kepada Siva.
dan menepuk kencang punggung gadis itu membuatnya tersedak. Uhu. Pelan-pelan dong, Fa. Gue nggak bakalan minta kali. Siva mendelik tak terima. Enteng banget mulut sahabatnya ini berbicara. Sedangkan si pelaku yang membuatnya tersedak adalah dirinya sendiri. Yang nempuk punggung Siva siapa? Gue. Berarti yang buat Siva tersedak siapa? Tanya Siva lagi. Gue. Menyadari sesuatu, Andin berteriak heboh. Kok jadi gue? Harusnya lo kalau minum itu pelan-pelan, Siva. Malah nyalahin gue. Elaknya. Terserah Andin. Siva mau pulang. Capek. Siva berjalan meninggalkan Andin sendirian yang menatapnya sebal. Gadis itu nampak menggerutu sesekali menyedot minumannya. Dih, ngambek, desis Andin. Ia mengangkat bahu acuh lalu mulai berkeliling lagi. Selanjutnya, keheningan terjadi di dalam mobil yang dilajukan Safi. Laki-laki itu menyetir dengan keadaan yang sangat kacau. Karena menyetir dalam keadaan melamun, ia tak sadar sampai hampir menabrak pembatas jalan jika bukan teriakan Aska yang menyadarkannya. Lo gimana sih? Teriak Aska marah. Lo kalau mau mati jangan ngajak-ngajak gue dong. Aska mengelus dadanya pelan, mengatur nafasnya karena ulah Safi. Safi terdiam. Ia bingung. Gue kenapa? Tanyanya polos. Cek. Kita hampir mati asal lo tahu. Turun lo, biar gue aja yang nyetir. Safi dan Aska berpindah posisi. Dengan segera Aska melajukan mobil dengan kecepatan sedang melajukan perjalanan mereka yang tertunda. Kak, panggil Safi. Aska terdeham tanpa menoleh ke arah Safi. Lo ngerasa aneh gak sih? Gue udah nyuruh anak buah gue buat nyelidikin tuh cewek, tapi kenapa yang dijelasin sama gue berbeda sama laporan dari anak buah gue? Aska menatap lurus ke depan. Ia menghentikan mobil di pinggir jalan yang sepi. Gue juga berpikiran sama kayak lo. Ada yang janggal di sini. Aska merogoh saku jasnya saat mendengar suara ponselnya yang berdering. Safi menautkan alis bingung. Halo? Bos, pabrik Tuan Safi yang berada di Italia terbakar. Saya sudah memanggil pemadam kebakaran dan beberapa anak buah Tuan Safi sudah mulai menyelidiki tentang kasus ini. Kata mereka Tuan Safi tidak bisa dihubungi. Maka dari itu saya menelepon bos karena tadi pagi bos mengatakan akan bertemu dengan Tuan Safi. Shit. Aska mematikan telepon sepihak. Ia mulai menyalakan mobil dan melajukan dengan cepat. Safi memandang Aska bertanya-tanya. Pabrik lo yang di sini kebakaran. Ponsel lo kenapa nggak aktif sih? Gerutu Aska panik. Lo serius? Serius lah bego. Buruan nyalain ponsel lo. Safi dengan buru-buru mengambil ponselnya yang berada di saku jas. Saat ponsel menyala, banyak terdapat panggilan masuk dan beberapa pesan dari anak buahnya. Namun matanya kian melebar membaca pesan dari salah satu anak buahnya yang ia tugaskan menjaga Siva. Bos, Nona muda kecelakaan. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Isi pesan tersebut membuat Safi menggeram dan melempar ponselnya. Putar balik, kita ke rumah sakit sekarang. Aska terjengkit kaget. Ngapain sih? Tangan lo sakit lagi. Ini pabrik lo kebakaran bego. Nanti aja ke rumah sakitnya. Geram Aska. Siva kecelakaan. Dek. Bangsat. Aska dengan cepat memutar balik mobil dan melajukan kencang menuju rumah sakit. Saat ini pikiran mereka sangat kalut. Terlebih Safi, keadaan yang kacau ini membuat seseorang di seberang sana yang tengah duduk manis di dalam mobil tertawa licik. Jalan pak, perintahnya kepada sang supir. Bersambung. Setelah penuh perjuangan, mulai dari menerobos lampu lalu lintas, dikejar polisi, bahkan Aska sempat hampir menyerempet waria yang tengah mabuk. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Safi dan Aska dengan cepat keluar dari mobil dan berlari buru-buru di koridor rumah sakit. Beberapa orang memandang mereka bingung dan memuja. Bahkan tak banyak yang menyapa karena mengenal siapa Safi dan Aska, namun tak mereka hiraukan.
Saat ini fokus mereka kepada Shiva yang sedang berada di ruangan rawat menurut informasi dari salah satu anak buah Safi. Kaki panjang mereka menyusuri satu persatu ruangan yang berada di sana. Sampailah mereka di ruangan VVIP. Para bodyguard yang ia perintahkan untuk mengawasi Shiva menundukkan badan menyambut kedatangan Safi dan Aska. Mereka berdua mengangguk singkat. Tangan Safi gemetar membuka pintu ruangan rawat. Saat pintu telah terbuka, mereka berdua terbelalak kaget melihat kondisi dua orang gadis yang satunya di atas ranjang dan satunya lagi duduk di atas kursi roda tengah memakan buah apel. Bisa dikatakan kondisi mereka jauh dari kata baik. Perban yang mengitari kepala dan lebam di wajah cantik kedua gadis itu. "Shiva!" Teriak Safi dan Aska kompak memanggil Shiva membuat dua orang gadis yang sibuk dengan urusan masing-masing itu terlonjak kaget. Bahkan saking kagetnya buah apel yang akan Shiva gigit terlempar dan mengenai wajah Andin. "Aduh!" Pekik Andin mengusap wajahnya yang terkena buah apel Shiva. "Heh, lo kenapa lemparnya ke gue?" murka Andin. Shiva kaget. Teriak Shiva refleks. Shiva meringis, memberikan dua jari ke arah Andin yang memandangnya sinis. "Peace." Matanya beralih menatap dua laki-laki kesayangannya. Mata Shiva mengerjap lucu agar meluluhkan tatapan marah dari wajah keduanya. "Gak usah sok imut." Detik itu juga Safi dan Aska kompak berjalan menghampiri Shiva yang kini tengah meringsut takut. "Apa?" tanya Shiva polos. "Apa?" tanya Safi balik. "Kamu udah bikin kita jantungan dan hampir mati tahu nggak?" Safi berucap, membolak-balikan tubuh istrinya mengecek bagian tubuh mana saja yang terluka lagi. Pandangannya menajam saat menyadari goresan pisau di leher istrinya. "Ini kenapa? Jelasin sama kita, Fa. Kata anak buah abang kamu kecelakaan. Dan kenapa jadi ada dua tuyul di sini?" Ucapan Aska sontak membuat Shiva dan Andin mengedarkan pandangan mencari tuyul yang dimaksud oleh Aska. Mereka saling pandang dan menyerenyitkan dahi saat tak mendapati tuyul tersebut. "Mana tuyulnya, Bang?" tanya Andin membuka suara. "Lo berdua." Singkat, padat, dan sungguh membagongkan. Kata itu yang cocok untuk Aska saat ini. "Sinting, abang sialan." Shiva dan Andin berucap kompak dan mendapat jeweran di telinga mereka dari Aska. "Gak ada adabnya ya kalian berdua sama orang tua." Aska berdecak bingung. "Pinggang." "Sakit abang." Shiva dan Andin kompak berteriak di telinga Aska membuatnya langsung menutup telinganya yang sekarang terasa mendengung. Sebelum makin terjadi kerusuhan yang mungkin akan membuat rumah sakit ini hancur, Safi segera mendorong kursi roda Shiva membawanya pergi. Mau kemana lo?" "Lo diam di sini, gue mau ngomong sama Shiva." Safi mendorong kursi roda Shiva ke kamar sebelah yang ia yakini adalah kamar rawat Shiva. Terlihat dari para bodyguardnya yang masih berdiri di sana. Sesampainya mereka di dalam, Safi menutup pintu dan menguncinya. Ia mendekati Shiva dan berjongkok menumpukan lutut di lantai. Safi menarik nafas pelan, menormalkan degupan jantungnya. "Ceritain sama aku, apa yang terjadi sama kamu dan kenapa teman kamu ikut ada di sini juga?" Safi berucap tegas, tak terbantah, membuat nyali Shiva ciut seketika. Safi menangkup pipi Shiva, mendekatkan tubuh mereka. Matanya menatap dalam iris istrinya. "Jujur, aku gak bakalan marah selagi alasan kamu logis dan gak bohong. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa bodyguard yang jagain kamu? Dan kenapa kamu gak bilang kalau kamu keluar rumah?" "Aku udah bilang kan sama kamu." Safi menarik nafas pelan sebelum melanjutkan kalimatnya. "Jangan pernah bantah ucapan aku. Sekarang kasih tahu aku, siapa yang bikin kamu kayak gini? Tolong ceritain sejujurnya sama aku. Aku merasa gagal buat jagain kamu. Liris Safi diakhiri kata. Shiva menatap sendu suaminya. Sesak rasanya mengingat hal yang terjadi sebelum ia dilarikan ke rumah sakit. "Andin tiba-tiba datang ke kamar hotel kita. Dia di sini karena berkunjung ke rumah saudaranya gitu. Paginya Andin sempat nanya Shiva di mana, terus Shiva kasih tahu deh.
Tiba-tiba Andin datang ngajakin Siva pergi ke mall, nemenin dia karena sepupunya lagi keluar dan dia kepengen banget jalan-jalan. Jadinya dia ngajakin Siva pergi, mumpung kakak juga lagi keluar. Siva iyain deh ajakan Andin. Siva meneguk air yang disodorkan oleh Safi ke mulutnya, terasa kering, bercerita panjang seperti ini. Lanjut ya. Safi mengangguk. Ia fokus menatap mata istrinya dan mendengarkan semuanya. Kita keliling-keliling mall selama 2 jam, gak beli apa-apa. Siva capek, terus mampir beli minum sebentar. Karena kayaknya Andin masih pengen di sana. Siva tinggalin deh. Pas Siva lagi nunggu buat nyebrang jalan, Andin nyamperin Siva. Flashback on. Setelah kepergian Siva, Andin sadar bahwa mereka kemari bersama dan membawa mobilnya. Jika Siva ia tinggalkan pulang sendiri, bisa habislah dirinya jika ketahuan sama Safi. Suaminya posesif Siva. Dengan berlari, Andin mengejar Siva yang sudah menghilang dari pandangan matanya. Sesampainya ia di depan mall, bisa dilihat Siva bersiap untuk menyeberangi jalan yang lumayan padat. "Fa," panggil Andin. Ia berlari menghampiri Siva yang kini menoleh ke arahnya. "Pulang sama gue, kita kan perginya bareng. Mana tega gue biarin lo pulang sendiri. Bisa digorok gue sama suami lo." "Pinter," Andin tahu diri juga akhirnya, ucap Siva yang mendapat cibiran dari Andin. "Ayo pulang, nanti kalau kakak tahu Siva pergi bisa dimarahin. Siva kan lupa ngasih tahu kakak kalau kita berdua pergi ke mall." Andin mengangguk. "Ayo, sebelum laki lo pulang." Mereka akhirnya berlalu memasuki mobil Andin dengan Siva yang menyetir karena gadis si pemilik mobil lelah dan ingin mengistirahatkan diri di mobil. "Lo bisa bawa mobil kan, Fa?" tanya Andin yang kini tengah mengatur kursi agar membuatnya nyaman bersandar. Andin ngeraguin Siva. "Siva ke sekolah bawa mobil ya, kalau Andin lupa," balas Siva sinis. Andin terkekeh geli. "Iya deh, ibu Siva kan pinter banget bawa mobil. Udah sana, jalan buruan, suami lo pulang." Siva mengangguk dan mulai melajukan mobil meninggalkan pelantara mall. Entah kenapa jalan yang mereka lewati sangat sepi. Dan tiba-tiba Siva mengijak rem mendadak membuat Andin yang tidak mengenakan sabuk pengaman terjembab ke bawah dengan posisi yang tidak wajar. "Lo bisa bawa mobil gak Siva?" teriak Andin berusaha bangkit dan duduk seperti semula. Siva tak menghiraukan ucapan Andin. Ia menatap segerombolan orang yang menghambat perjalanan mereka. Menyadari tak mendapat respon dari temannya, Andin mengikuti arah pandang Siva. Matanya terbelalak kaget melihat segerombolan pria bertubuh kekar yang menggunakan baju formal serba hitam berdiri dan mulai mengintari mobil mereka. "Aduh, Fa, kita ditepung." Panik Andin melupakan rasa sakitnya di tubuhnya. "Andin diem dong, jangan bikin Siva panik juga." "Din," panggil Siva. "Andin diem di mobil ya, kunci mobil kalau pas Siva udah keluar. Jangan biarin mereka masuk dan jangan pernah turun dari mobil tanpa perintah dari Siva." "Heh, Siva, lo mau ngapain? Diem di dalam mobil aja, Pak." "Duh." Heboh Andin menahan tangan Siva yang akan membuka pintu mobil. Duk, duk. Pintu mobil diketuk dengan keras membuat Andin mendelik tak suka. Jangan salah, gini-gini dia atlet taekwondo. Namun melihat jumlah dan perawakan mereka semua membuat nyalinya menjadi ciut. "Siva keluar, Andin nanti kunci mobil dari dalam ya," tegas Siva serius. "Gue ikut." Andin dengan segera turun dari mobil menyusul Siva. Tatapan kedua gadis ini menggelap, tangan mereka terkepal kuat. Andin yang awalnya sempat takut namun kini memberanikan diri demi keselamatan mereka. Tanpa basa-basi lagi, Siva dan Andin mulai menghajar mereka. 10 pria lawan 2 orang wanita tentu tidak sebanding. Perkelahian terus berlanjut. Wajah kedua gadis itu terdapat lebam. Leher Siva pun mengeluarkan banyak darah karena sempat tergores pisau. Sampai di pertengahan, salah satu dari mereka memukul kepala Andin menggunakan botol kaca bekas, membuat gadis itu terhuyung.
Tak ingin melewatkan kesempatan, pria yang berada di belakang Andin menarik kepala gadis itu dan menghantamnya di aspal, membuat darah segar keluar makin banyak. Perlahan-lahan kesadaran Andin menghilang. Samar-samar ia bisa mendengar teriakan Shiva yang memanggil namanya sebelum semuanya gelap. Buk! Shiva menendang pria yang memukul Andin dengan botol kaca. Ia menghajar mereka tanpa henti. Duk! Salah satu dari mereka berhasil memukul Shiva dengan botol kaca bekas, membuat pelipis gadis itu mengeluarkan darah. Dengan kesadaran yang perlahan hilang, tak lama kemudian suara klakson mobil dan suara motor besar terdengar. Bodyguard Safi yang tadi kehilangan jejak Shiva kini menemukannya. Jumlah mobil yang banyak membuat para komplotan itu berdecak kesal dan mulai melarikan diri. Sial, balik! Seru pria tua membuat teman-temannya pergi meninggalkan tempat itu. Selepas kepergian mereka, para bodyguard berlari menghampiri Shiva yang sudah terkapar di jalanan. Tolong, temanku terluka. Liris Shiva membuat beberapa bodyguard dengan cepat mengangkat Andin membawanya ke dalam mobil. Nona, maaf saya menyentuh, izinnya. Saya harus membawa Nona segera ke rumah sakit. Dia berucap lagi seiring dengan kesadaran Shiva yang mulai menghilang. Matanya pun tertutup. Shiva pingsan. Siapkan mobil, Nona pingsan. Flashback off. Tangan Safi terkepal mendengar cerita istrinya. Ia berjalan keluar memanggil anak buahnya yang lalai menjaga Shiva. Buk, buk, buk. Pukulan mendarat di wajah 3 orang lelaki yang masih berumuran 20 tahunan yang ia tugaskan untuk mengawasi Shiva. Jagain 1 orang gadis aja kalian gak becus. Kemana aja kalian? Saya sudah peringatkan, awasin istri saya, dan jika ia pergi, tolong laporkan kepada saya. Bentak Safi marah. Jikapun nomor saya tidak aktif, kalian bisa menghubungi Bimo atau bodyguard yang bersamaan dengan saya. Sesulit itukah melaporkan hal sepenting ini? Jawab, jangan diam saja. Buk, buk, buk. Lagi-lagi Sapi mendaratkan pukulan di wajah anak buahnya, membuat darah segar keluar dari sudut bibir mereka. Kakak cukup, Shiva berteriak. Ia bersusah payah menggerakkan kursi rodanya menghampiri Safi. Apa dengan kakak memukul mereka bisa mengembalikan keadaan Shiva? Shiva terisak karena kecerobohannya. Orang yang tak bersalah ikut kena imbas. Mereka nggak salah, tapi Shiva yang salah. Shiva yang nyuruh mereka nggak ngasih tahu kakak. Shiva yang nyuruh mereka buat nggak ikutin Shiva. Tapi asalkan kakak tahu, mereka tetap menjalankan tugasnya mengawasi Shiva secara diam-diam, dan Shiva tahu itu. Saat pulang, Shiva ngebut sampai mereka kehilangan jejak Shiva. Sampai hal itu terjadi, tapi mereka tetap mencari Shiva kah? Mereka bertanggung jawab. Shiva terisak hebat. Mereka nolongin Shiva. Mereka bawa Shiva sama Andin ke rumah sakit. Mereka baik sama Shiva. Mereka selalu jagain Shiva dengan baik. Tapi Shiva bandel bikin mereka susah terus. Maafin Shiva ya, gara-gara Shiva kalian jadi dipukulin kakak deh. Lirik Shiva tulus. Nona tidak perlu mengatakan seperti itu. Ini memang salah kami, Nona. Maafkan atas keteledoran kami, Tuan. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tegas salah satu dari mereka yang mengangkat Shiva tadi ke mobil. Ia yakini bahwa laki-laki ini adalah pemimpinnya karena ia yang sering berbicara dengan menyampaikan semua kegiatan Shiva kepada Safi. Safi menarik nafas, meredam emosinya. Kali ini kalian saya maafkan. Jangan sampai hal ini terulang lagi, tegas Safi. Baik Tuan, mereka bertiga kompak menjawab dengan tegas. Kah, bawa Shiva ke tempat Andin. Lo jaga mereka berdua. Ada hal yang harus gue urus. Safi berucap kepada Aska yang berdiri di belakang Shiva mematung sedari tadi. Hati-hati. Hanya itu yang bisa diucapkan Aska karena ia sudah tahu apa yang akan dilakukan Safi. Aska memutar kursi roda Shiva dan mendorongnya masuk ke ruangan rawat Andin. Gadis itu masih terisak. Ia menutup wajahnya menggunakan tangan untuk meredam suara tangisannya. Setelah kepergian Shiva dan Aska, Safi menatap serius anak buahnya. Saya pertegas, mulai sekarang laporkan hal apa yang menyangkut istri saya. Satu lagi, jangan lengah.
musuh berada di sekitar kita. Perketat keamanan, Shiva. Baik, bos. Mereka menyahut kompak. Jangan bingung ya jika panggilan mereka kepada Safi berubah. Karena jika hanya ada mereka dan Safi, maka anak buah Safi akan memanggil dengan panggilan bos. Namun jika terdapat orang lain dan dalam suasana formal, mereka akan memanggilnya dengan sebutan Tuan, sesuai peraturan yang Safi buat. Berjagalah di sini. Jangan biarkan orang lain masuk kecuali tenaga medis, dan awasi pergerakan mereka. Pastikan mereka benar-benar bekerja di rumah sakit ini. Mendapat anggukan dari anak buahnya, Safi segera berlalu meninggalkan rumah sakit menuju gedung yang terbakar. Sedari tadi ponselnya tak berhenti berdering. Panggilan telepon dari Bimo membuatnya makin pusing saat menyadari satu masalahnya belum selesai. Shit. Selanjutnya, Brak. Kenapa bisa gagal, ha? Bentak seorang wanita kepada anak buahnya. Cuma nyelakain satu orang aja nggak becus, bentaknya lagi. Maaf Nona, tapi ada satu gadis lagi yang berada di dalam mobil itu. Dia juga jago dalam bela diri. Kalian laki-laki masa kalah sama cewek, lemah. Tapi kami sempat memukulnya, mereka dengan cara memukul kepala mereka menggunakan botol kaca. Saya pastikan saat itu mereka berdua pingsan. Gadis itu menghela nafas kasar. Mona, panggil seseorang yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Kita lanjutkan rencana cadangan. Lawan kita bukan sembarangan. Kita harus menyusun rencana baru jika ini gagal lagi, ucap laki-laki itu dan... Sialan, kita nggak boleh kalah. Mereka harus hancur kalau tidak nyawa kita menjadi taruhannya. Joy. Lelaki yang dipanggil Joy itu mengangguk setuju. Ia berjalan mendekati Mona dan membisikkan sesuatu ke telinga Mona. Senyum licik terbit dari bibir Mona. Ia menepuk bahu Joy sebentar lalu berjalan keluar dari ruangannya. Sebentar lagi kalian akan hancur terutama loh, Mona.